Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para siswa dengan Bu Cas. Kita belajar fisika bareng-bareng ya. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum Ohm juga aplikasinya. Nah, pada hari ini, pada saat ini saya akan melanjutkan materi tentang hukum Kirchhoff. Jadi setelah ada hukum Ohm, sekarang kita masuk ke hukum Kirchhoff. Ini adalah materi pengembangan dari kalian waktu SMP. Mungkin waktu SMP kalian baru dapat hukum 1 Kirchhoff, hukum 2-nya belum. Nah, saat inilah kita akan mempelajari hukum 2 Kirchhoff ya. Selanjutnya saya akan langsung aplikasikan ke bentuk soal yang biasa keluar baik di soal ulangan, soal UN maupun soal SBM ya. Silahkan untuk disimak ya, check it out. Ada satu bentuk rangkaian seperti ini. Ada rangkaian seperti ini. Ini adalah sebuah rangkaian tertutup yang di sini terdapat 2 hambatan dan 2 sumber tegangan. Untuk lebih real kita bisa membayangkan, maka ini saya langsung kasih nilai numeriknya. Di sini ada 10 volt. Ini adalah sumber tegangan pertama dengan hambatan dalam 1 ohm. Yang di sini kita beri 3 ohm. Kita beri di sini 15 ohm. Ini untuk sumber tegangan kedua kita beri 30 volt dengan hambatan dalam 1 ohm. Jadi di sini hambatan dalam kita beri supaya ada gambaran bahwa nanti ketika rangkaian ini benar-benar diaplikasikan, maka hambatan dalam ini akan sedikit banyak menyerap energi listrik yang terbuang, biasanya berupa kalor. Nah, ini biasa pertanyaan yang muncul adalah yang pertama, pertanyaannya berapa arus listrik yang mengalir? Jadi arus listrik biasa ditanyakan dalam rangkaian ini. Pertanyaan yang kedua, biasanya ditanyakan beda tegangan 2 titik ya. Jadi di sini kita kasih misal A, di sini B, maka biasa pertanyaan yang muncul adalah VAB ini berapa. Nah, untuk bisa menjawab berapa VAB maka kita harus temukan dulu I-nya. Untuk mencari nilai I, kita langsung aplikasi ke hukum 2 Kirchhoff. Di sini hukum 1 Kirchhoff-nya tidak ada. Kenapa? Karena di sini tidak ada titik cabang. Jadi arus yang mengalir itu muter. Nah, besarnya berapa? Kita cari pakai rumus yang sudah familiar. I sama dengan V total dibagi R total. Nah, untuk menentukan V total begini. Untuk sumbu yang pendek ini kutubnya negatif, yang panjang kutubnya positif. Ini berarti negatif, ini positif. Nah, arus mengalir itu dari kutub positif, mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Jadi kalau ini sumber tegangan ini menghasilkan arus listrik arahnya ke kanan, begini. Ini arus listrik yang dihasilkan oleh 10 volt. 30 volt juga menghasilkan arus listrik, arahnya juga ke kanan. Coba kita lihat arahnya. Ini ke sana, ini ke sini. Tabrakan kan? Ketika kita melihat di sini arus listrik yang dihasilkan oleh masing-masing sumber tegangan tabrakan, maka dikurangi saja. Jadi di sini V totalnya 30 dikurangi 10. Berarti di sini 20. Untuk menghitung R total gampang sekali karena di sini semua resistor terpasang secara seri, maka tinggal dijumlahkan saja. Di sini ada 3, 1, 4, 15, 1, berarti 20 ohm. Nah, ketemulah di sini arus listriknya adalah 1 ampere. Selanjutnya kita hitung VAB-nya ya. VAB-nya. Gini, untuk menghitung VAB
ada 2 jalur. Oh iya, jadi gini, ketika kita sudah ketemu 1 ampere, 1 ampere ini arahnya kemana? Muternya searah jarum jam apa berlawanan? Nah, sekarang kita pakainya nalar nih. 10 volt dengan 30 volt menang mana? 30 kan? Nah, karena menang 30 berarti aluran arus listriknya berlawanan jarum jam, berarti ini kalah. Nah, berarti 1 ampere ini arahnya ke gini, berlawanan dengan jarum jam. Ini 1 ampere. Jadi sampai di sini dia naik, sampai di sini dia ke kiri, turun dan sebagainya. Muter begitu. Kita menghitung VAB pakai aplikasi hukum 2 Kirchhoff-nya yang berbunyi VAB sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Nah, di sini ada 2 jalur. Ada 2 jalur ya. Kita bisa pakai jalur atas, juga bisa pakai jalur bawah. Nah, dari kedua jalur itu kita harus menemukan jawaban yang sama. Kalau jawabannya berbeda berarti ada yang salah. Ya, kita lihat VAB, lari ke sini ya. Nah, lari ke sini, kita pakai jalur atas. Jalur atas, kita hitung VAB-nya, sigma E plus sigma IR. Kita masukkan angkanya, dari A ke B, sumber tegangannya adalah 10 volt. Ketika kita bergerak dari A menuju B, ketemunya positif dulu apa negatif dulu? Ketemunya negatif dulu, berarti 10 volt bernilai negatif. Min 10. Ditambah sigma I yang mengalir tadi berapa? 1 ampere. Aliran arus listrik yang sesungguhnya tadi kan muter gini ya, muter gini. Nah, muter gini. Jadi aliran arus listrik pada loop AB itu ke kiri. Padahal di sini yang ditanyakan adalah AB. AB. Jadi berlawanan antara arah arus dengan loop AB. Maka di sini arus listrik bernilai negatif. Min 1 dikalikan R dari A sampai B. 3 ditambah 1 jadinya 4. Sehingga di sini min 10, min 4, ketemunya min 14 volt. Ini lewat jalur atas. Oke, sekarang lewat jalur bawah. Jalur bawah kita hitung dengan rumus yang sama. VAB sama dengan sigma E plus sigma IR. Cuma ini kita lewatnya jalur bawah. Lihat, bawah. Bawah itu berarti ini. Nih, sigma E, sumber tegangan yang berada di jalur bawah adalah 30 volt. Ketika kita bergerak dari A menuju B, ketemunya kutub negatif dulu. Berarti ini bernilai min AB. Min 30. Min 30. Min 30. Kemudian ditambah tadi arus listrik yang mengalir gini kan? Nah, gini kan? Terus jalur bawah AB itu juga begini. Berarti arah arus listrik dengan jalur AB lewat bawah itu searah, karena searah maka I-nya positif. Maka di sini 1 R dari A sampai B jalur bawah adalah 1 dan 15. Berapa? 16, pintar. 16. Kita hitung totalnya berapa? Min 30 plus 16, ketemunya min 14 volt. Lihat nih hasilnya. Sama atau beda? Oke, hasilnya sama berarti insya Allah ini betul. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami.